Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya sih ya tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Saya akan mengungkap ya kebenaran yang akan terungkap ya. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi temanya kebenaran yang akan terungkap ya. Ketika saya mengatakan kebenaran yang akan terungkap, ya nanti kita akan melihat bersama-sama ya, di dalam baik itu di dalam faktor asmara maupun faktor pekerjaan maupun faktor kerezekian. Seperti apakah kebenarannya yang terungkap? Ya, kan kira-kira seperti itu ya. Insya Allah ya, ketika saya membuat suatu tema itu pasti akan cocok gitu loh ya dengan judulnya. Ketika kalian mengatakan kok tidak cocok sama judulnya ya atau temanya, ya berarti kalian tidak nyimak, kan seperti itu, tidak nyimak informasi ataupun penjelasan saya. Nah, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, nanti seperti apakah ya silakan ditonton, di skip ya, tonton sampai habis ya. Untuk poin yang terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lainnya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Karena ucapan adalah doa sobat. Dan seperti itu, entah itu nanti bacaannya baik, buruk, ya aminkan saja. Dengan demikian kan kita harus bisa waspada ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat general gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian, nah kan seperti itu, harap dimaklumi ya sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokus, dan itu akan bisa saya tembak. Kalian yang konsul akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat dan mengena ya, karena sudah banyak sekali, entah itu dari sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, itu banyak sekali ya. Gitu loh. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Aquarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat, kita lihat setelah Aquarius. Di sini ada Sagittarius, artinya zodiak Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, alhamdulillah. Kita lihat untuk asmara dulu, Sagittarius 3 hari ke depan. Sagittarius untuk asmara, ya, kartu utama kalian muncul petunjuk 8 cup. Itu ada 8 cup tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Dikonfirmasi sama kartu desan. Itu ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Sagittarius ya, ada 8 cup tersusun rapi ditinggalkan sama seseorang ya ini. Ini jelas ya, mungkin di sini gini ya. Saya menangkap ada suatu rasa kekecewaan ya, bisa saja ini kekecewaan ini yang dulu pernah kalian alami gitu ya. Nah, bisa saja ini apa ya, sesuatu yang sudah kalian susun rapi ya. Kalian berharap ada suatu kestabilan, tiba-tiba di sini ada sesuatu yang menghantam. Jadi kalian berpikir, kok tidak seindah yang saya impikan ya. Kok tidak sebaik apa yang sudah saya rencanakan. Akhirnya kalian di sini merasakan apa? Kekecewaan, merasakan kesedihan. Karena apa ya? Itu tadi, kestabilan mungkin secara kebahagiaan, secara keharmonisan, secara perjodohan itu mungkin kurang bisa mengena sama kalian gitu sobat. Padahal itu rencana sudah kalian susun. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bisa saja ini suatu rencana ini maksud saya bisa saja ini apa ya, kekecewaan masa lalu gitu loh ya. Mungkin masa lalu itu kalian baik, tiba-tiba apa ya, ada masalah, akhirnya kalian ada suatu kekecewaan, adanya kesedihan. Jadi intinya bisa saja ini permasalahan masa lalu, bisa saja ini bukan masa lalu tapi rencana yang sudah kalian susun, tapi tiba-tiba dihantam masalah, akhirnya kalian merasa kecewa gitu loh. Karena yang kalian sedang kejar baik secara keharmonisan, secara mungkin kasih sayang ya, ataupun secara mungkin saling pengertian itu ternyata tidak kalian dapatkan gitu loh. Cuman di sini apa? Di sini kelihatannya akan ada tanda bagus juga ya. Gitu loh. Kenapa saya mengatakan akan ada tanda bagus? Karena di sini melambangkan ada suatu perkembangan. Asalkan satu ya. Ketika kalian dihantam masalah apapun itu, kalau kalian mau memperbaiki sobat ya, mau berusaha bagaimana untuk mengejar suatu kestabilan itu yang kalian inginkan. Nah, ini kelihatannya akan bisa tercapai ya, gitu loh. Khususnya gini, ketika kalian dihantam masalah ya, ini khususnya ya, mungkin dulu ataupun kemarin yang belum terselesaikan, coba gunakan momen terbaik 3 hari ke depan. Ya, saling buka komunikasi kembali ya. Istilahnya itu apa ya? Ajak kalian ajak bicara ya, pasangan kalian. Itu ketika ada masalah ya ingat ya, gunakan momen 3 hari yang sudah saya jelaskan tadi. Ini kelihatannya akan ada suatu perkembangan gitu loh ya. Jadi mungkin yang ada konflik akan bisa damai lagi, akan bisa baikan lagi. Ya, kira-kira seperti itu yang mungkin ketika kalian tidak ada masalah pun ya, ketika kalian masih intinya ketika kalian masih diruwetkan sama seputar asmara, coba kalian ada suatu perjuangan terus. Cari di mana kesalahan kalian dan segera perbaiki. Di sini tidak menutup kemungkinan akan menemukan sebuah awal yang bagus pula nantinya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena di sini melambangkan ada suatu keceriaan, adanya suatu kebahagiaan kembali gitu loh ya. Oke, nanti saya deteksi segmen terakhir. Ya, kalau untuk pekerjaan di sini awas berhati-hati ya. Sagittarius ada suatu tembakan yang luar biasa, The Devil. Sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun syaitan. Tidak bisa dibohongi ya. Jelas energinya sangat kuat, sangat panas. Nah, kartu konfirm kalian muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap energi dari Sagittarius, kartu utama muncul petunjuk ataupun warning ya, kalian ada The Devil. Artinya gini ya, mungkin apa yang sedang kalian impikan ya, seputar karir ataupun pekerjaannya, yang mungkin sedang kalian impikan ataupun yang akan kalian kejar target-targetnya nanti seperti ini, apalagi keberhasilan, kesuksesan, itu tiba-tiba ada suatu penggagalan di sini sobat, gitu loh. Ada suatu godaan-godaan yang itu mungkin akan apa ya, akan tidak bisa segera kalian dapatkan gitu loh. Contoh, mungkin kalian menginginkan ini contoh ya, saya mempunyai target 1 bulan harus ada suatu peningkatan, harus ada suatu target yang harus saya dapatkan. Nah, tetapi itu meleset gitu loh. Bisa saja ini mengulur waktu lama. Karena di sini ada godaan-godaan sobat gitu loh. Ya jelas ada suatu tembakan black magic dari orang toksik, orang sekitar kalian. Mereka tidak mau membuat kalian itu senang, membuat kalian itu bahagia, merasakan hidup yang enak tentang pekerjaan. Dia tidak mau, inginnya kalian susah, mengalami suatu minus, mengalami suatu masalah. Jadi banyak kesedihan di dalam pekerjaan. Nah, maunya orang toksik itu seperti itu. Makanya dia mencoba untuk
menembakkan energi black magic sehingga membuat aura kalian tertutup di sini. Ini jelas akan mengalami kesulitan ini Sagittarius ya. Istilahnya kalian mencapai tangga naik itu kesulitan di sini. Pencapaian target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan yang kalian inginkan. Ini kelihatannya kan sulit, gitu loh ya. Tapi apapun itu tetap ada jalannya, gitu loh. Ya. Ketika kita berusaha, yakin ya, kita tidak menyerah, pasti di situ ada jalan. Ya, kalau di dalam agama kan jelas ya. Apa ya, istilahnya gini, kalau di dalam agama itu kan sesuatu penyakit itu pasti akan ada obatnya. Jadi tergantung kita sendiri. Mau nggak kita sembuh? Ya sama. Mau nggak kita mendapatkan sebuah kesuksesan keberhasilan kembali ataupun pencapaian target? Mau tidak? Nah, kalau kita mau seperti itu, ya netralkan. Karena jelas di sini tidak bisa dibohongi cepat. Netralkan cepat di sini. Karena kalau kalian pikirkan secara logika untuk menemukan solusi, tidak akan bisa nyambung. Di sini jelas tidak bisa dibohongin ya. Biarpun belum saya terawang, di sini jelas. Ketika muncul kartu The Devil ini sudah indikator kuat kalian tertembak adanya suatu black magic, penutupan aura. Ya. Karena apa? Karena jelas di sini kartu konfirm mengatakan Ace of Pentacles. Artinya ini rezeki sedang menunggu kalian. Jadi awal yang baik, awal yang bagus ya, keberhasilan, minimlah pencapaian target ini sedang menunggu kalian loh. Sangat disayangkan ketika tidak kalian singkirkan ini akan terpending terus gitu loh. Akan apa ya? Akan ditutupi terus di sini. Akan banyak hambatan, bisa saja ada penggagalan-penggagalan ya. Keterpendingan adanya suatu molor waktu yang sangat lama. Kira-kira seperti itu karena di sini sedang menunggu kalian. Ketika kalian biarkan ya, maksud saya gini, saya tadi kan mengatakan bisa saja itu molor, waktunya akan lama, akan bisa mencapai target. Iya kalau bisa. Kalau itu sudah molor tapi ending-endingnya gagal, kan sangat disayangkan. Nah, jangan sampai seperti itu sobat. Yang jelas di sini harapan yang baik secara keberuntungan, secara pencapaian target ini sedang menunggu kalian. Ya. Nah, tinggal bagaimana kalian adanya usaha. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sakit, ya semua pasti itu ada obatnya. Kalau kita kesulitan di pekerjaan, semua pasti ada solusinya. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi itu semua. Kira-kira seperti itu ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu semua dan tinggal bagaimana usaha niat kita. Benar nggak kita mau usaha? Nah, kan seperti itu ya. Kalau bisa di netral. Oke, lanjut dulu di keuangan. Nah, di sini ada 5 cup ya. 3 cup terguling, 2 cup yang masih berdiri. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles. Ada seorang sedang membawa koin ataupun melihat koin ya, Pack of Pentacles. Ini kalau saya tangkap energi dari Sagittarius tentang keuangan ataupun kerezekian. Di sini kalau saya menangkap gini ya, mungkin apa ya, awalnya kalian ada suatu perencanaan ya ataupun penyusunan rencana itu sudah baik, sudah kalian susun. Tapi saya menangkap di sini tiba-tiba seperti ada suatu masalah, ada suatu ganjalan problem yang menghantam kalian. Terkadang kalian tidak menyadari itu loh, kok tiba-tiba seperti ini, kok seperti berantakan, kok seperti terpending semua keuangan saya. Nah, karena apa? Karena jelas di situ ada tembakan gitu. Akhirnya apa? Membuat kalian kecewa, membuat kalian bersedih. Seakan-akan kalian itu tidak percaya. Ya. Seakan-akan kalian tidak percaya bahwa memang impian itu tidak seindah kenyataan, sobat gitu. Cuman di sini disarankan ya, kalian jangan terlalu bersedih berlarut. Ketika kalian dihantam masalah, oke lah, katakanlah itu keberhasilan yang tertunda. Tapi jangan terlalu berlarut-larut untuk kecewa, untuk bersedih. Segera bangkit karena di sini masih ada 2 cup, sobat. Artinya apapun itu kalian masih diberi kesempatan sama seperti di pekerjaan. Ketika kalian mau berusaha bangkit, ada niat, itu akan bisa mendapatkan suatu kestabilan lagi, entah kelancaran rezeki, entah pemasukan, entah tak terduga maupun terduga, entah besar entah kecil. Intinya di sini akan ada akan ada apa lancar gitu loh. Asalkan kalian ada kemauan, jangan bersedih berlarut-larut. Ya segera bangkit, segera perbaiki. Karena apa? Karena kalian didukung sama kartu Pack of Pentacles. Seperti itu. Apa ini artinya? Ini artinya ya bisa saja di sini akan adanya suatu keuangan yang masuk ya. Cuman tetap lagi-lagi di sini menggambarkan kalian selalu ada suatu pemikiran ya. Eh, kalian ada suatu pemikiran bagaimana caranya untuk bisa berkembang tentang seputar keuangan. Jadi kalian ini menginginkan ada suatu kemajuan, peningkatan secara finansial. Nah, kira-kira seperti itu ya di sini ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi.
Alhamdulillah sobat ya, setelah saya deteksi, setelah saya terawang muncul petunjuk kebenaran yang terungkap ya. Ini di seputar asmara kelihatannya 50-50 ya. Jadi yang 50% sebagian Aries ini masih dikatakan masih tahap stabil lah, minim masalah. Bukan berarti tidak ada masalah ya, itu mustahil. Namanya orang itu pasti ada masalah. Cuman sekali lagi yang 50% ini kelihatannya akan stabil, akan minim masalah. Ketika ada masalah itu pun akan ringan selesai, akan bisa terselesaikan. Nah, yang 50% lagi ini kelihatannya rada berat sobat gitu loh. Karena memang apa ya, ada suatu kekecewaan. Jadi adanya suatu masalah yang mungkin belum terselesaikan di sini. Ya, masih ada suatu keganjilan. Itu yang 50% lagi ya. Ya, sekarang lanjut. Setelah saya deteksi, saya terawang di faktor pekerjaan ya. Kebenaran yang terungkap di sini kelihatannya apa ya? 50-50 ya. Cuman apa ya? Kalian masih diuntungkan dengan 50-50. Cuman ya itu tadi, kalian harus dinetralkan sobat di sini ya. Biarpun kalian terbaca 50-50, ada juga yang akan diuntungkan, ada juga yang merasa sangat dirugikan. Tapi lebih besar kalian merasa dirugikan di sini. Biarpun terbaca 50-50 loh ya. Gitu loh. Kenapa saya mengatakan secara diuntungkan, tapi kok lebih besar secara dirugikan, biarpun itu begini. Yang saya maksud 50% itu kan yang baik mengenai sama kalian, itu pun belum bisa mencapai target sobat, belum bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Cuman di situ memang ada suatu apa ya, ada suatu sedikit lah, ada suatu perubahan, tapi belum bisa mencapai target. Nah, apalagi yang 50% satunya lagi ini benar-benar akan buruk. Nah, makanya itu saya sarankan di sini harus dinetral ya, untuk Sagittarius agar tidak terjadi suatu penggagalan-penggagalan gitu loh. Biarpun saya mengatakan sekali lagi yang 50% ini akan baik, kalian akan ditunggu, ini akan bisa gagal loh ya. Kalau tidak kalian netralkan, kalian tidak bisa dibohong cepat. Energinya sangat kuat. Ya silakan kalian rasakan di pekerjaan kalian. Seperti yang saya katakan, ya, sulit mencapai target, bahkan adanya banyak masalah, ya, adanya suatu penguluran waktu. Nah, kira-kira di situ ya. Untuk di masalah keuangan ya, setelah saya deteksi, setelah saya terawang, di sini kebenaran yang terungkap bisa dikatakan ini hampir sama ya, 50-50 juga. Asalkan kalian mau bergerak, asalkan jangan berlarut-larut ya. Ini kalian akan mendapatkan suatu, bisa saja yang 50% akan mendapatkan suatu kondisi di mana akan stabil, akan ada rezekian yang masuk, kelancaran rezeki. Ya bisa saja yang 50% ini masih benar-benar terpending karena kuatnya tembakan energi di pekerjaan. Ini akan berimbas ke keuangan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ya kebenaran yang terungkap sekali lagi 50-50 ya. Oke, sobat Sagittarius ya. Semoga kalian tetap semangat. Kalau bisa segera dinetral, jangan ditunda-tunda sebelum itu mengakar semua dan sebelum makin berimbas kemana-mana sobat. Ya. Kalau kalian bisa sendiri ya monggo netralkan sendiri. Mungkin kalian tahu tata caranya, tahu doanya ya silakan. Nah, tapi ketika kalian tidak tahu ya, ya tidak ada salahnya kalian mencari orang-orang di bidangnya. Ya, siapa tahu mereka membantu kalian ya, kan seperti itu ya. Kan sudah banyak sekali sih yang ada yang suatu penetralan gitu loh ya. Oke, untuk sahabat Sagittarius ya, sekali lagi apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa ya. Yang pembacanya kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih berhasil, lebih selamat, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan, agar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat, entah cocok entah tidak, entah resonant entah tidak, kan saya kembalikan sama kalian. Makanya sikapi dengan bijak sobat ya, karena apa, ini juga bersifat general, saya nggak tahu nama kalian kan seperti itu. Nah, di segmen terakhir sering saya berpesan ketika kalian datang masalah, apalagi khususnya kalian Aries ya, yang memang ini sudah jauh di nalar logika, banyak keganjilan ya. Jangan menunggu habis-habisan ya, gitu loh. Segera kalian bangkit ya. Saran saya dua, kuatkan doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa, doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga. Kedua, lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya sobat. Agar apa? Siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Nah, karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika kita sendiri tidak mau mengubahnya, apalagi kita tidak mau ikhtiar, tidak mau berjuang. Dan nasib ini akan sulit, apalagi kondisi kalian sangat sangat kurang baik, ada suatu tembakan black magic. Nah, kira-kira seperti itu ya, harus dinetral ya. Oke, untuk sahabat Sagittarius, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sagittarius tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf,
Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.